bahwa menjadi pemimpin tidak mudah. Saya mohon maaf. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, resmi menetapkan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristianto, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi. Ia diduga terlibat dalam pemberian suap dan tindakan menghalangi proses penyidikan. Berdasarkan informasi yang diterima dari Detikcom pada Selasa, 24 Desember 2024, KPK telah mengeluarkan 2 surat perintah penyidikan, Sprindik, atas nama Hasto. Surat pertama, bertanggal 23 Desember 2024 dengan nomor Sprindik 153-Dik-0001-12-2024, menetapkan dirinya sebagai tersangka dalam kasus suap. Sedangkan surat kedua, bernomor Sprindik 152-Dik-0001-12-2024 pada tanggal yang sama, menyebut keterlibatan Hasto dalam upaya menghalangi penyidikan. Penetapan tersangka ini dilakukan setelah ekspos perkara berlangsung pada 20 Desember 2024, hanya beberapa hari usai dilantiknya pimpinan baru KPK oleh Presiden Prabowo Subianto. Dalam kasus dugaan perintangan penyidikan, KPK menduga Hasto tengah berupaya mencegah atau menggagalkan proses hukum terkait kasus suap yang melibatkan Harun Masiku, seorang buronan sejak 2020. Selain Harun, 3 nama lain telah menjadi tersangka dalam kasus ini yakni Wahyu Setiawan, mantan komisioner KPU RI yang divonis 7 tahun penjara, Agustiani Tio, rekan Wahyu yang dihukum 4 tahun penjara, serta Saiful Bahri, seorang swasta yang mendapat hukuman 1 tahun 8 bulan. Wahyu dan Agustiani terbukti menerima uang sebesar $19.000 Singapura dan $38.350 Singapura, sekitar 600 juta rupiah, melalui Saiful Bahri sebagai imbalan untuk memuluskan proses pergantian antar waktu, PAW, anggota DPR Dapil Sumatera Selatan I demi keuntungan Harun Masiku. Kendati demikian, KPK belum mempublikasikan secara rinci metode yang digunakan Hasto dalam tindakan perintangan penyidikan ini. Juru bicara KPK, Tessa Mahardika, menegaskan bahwa informasi lebih lengkap akan disampaikan pada waktu yang telah ditentukan. Sementara itu, juru bicara PDIP, Chiko Hakim, mengomentari perkembangan kasus ini dengan menyebut bahwa langkah hukum terhadap Hasto merupakan bagian dari upaya melemahkan partainya. Menurutnya, kasus ini mencerminkan adanya politisasi hukum yang lebih luas. Chiko menilai tekanan politik lewat instrumen hukum semakin nyata, menyinggung contoh kasus CSR Bank Indonesia di masa lalu, di mana status tersangka dapat dibatalkan. Ia bahkan menyebut dugaan penetapan Hasto sebagai tersangka sudah diantisipasi sejak lama sebagai bagian dari agenda sistematis untuk merongrong PDIP. Ia juga menyinggung bahwa tekanan serupa melalui Sprindik terhadap pimpinan partai politik lain semakin menunjukkan politisasi hukum dalam kancah nasional. Situasi tersebut menurut Chiko juga menggambarkan bahwa sejumlah tokoh politik memilih menyerah terhadap tekanan demi mengikuti kebijakan tertentu. Meski begitu, ia menyatakan bahwa PDIP tidak akan gentar dengan ancaman seperti ini. Sebaliknya, tekanan tersebut justru menjadi pemacu semangat perjuangan mereka. PDIP, kata Chiko, menjadikan cobaan hukum ini sebagai energi tambahan untuk tetap berdiri kokoh menghadapi